Hai, ketemu lagi dengan saya Dwi Arsana. Hari ini saya akan memperlihatkan sebuah produk Dwi Arsana yang saya buat dengan menggunakan printer 3D. Jadi saya punya sebuah produk, yaitu sebuah adaptor variabel atau power supply variabel. Yang saya cetak menggunakan printer 3D. Jadi kita akan langsung aja cobain. Oke, untuk produk yang saya tunjukkan ke kalian ini adalah sebuah power supply variabel yang ukurannya sangat kecil, mini lah istilahnya, tapi bisa menyediakan tegangan dari 1,25 atau bisa dibilang 1,3 lah. 1,3 volt, 1,2 itu kayak baterai charger A2 ya, sampai dengan tegangan 35 volt atau lebih sedikit. Ya, ada toleransi lah. Dengan ukuran yang sekecil ini. Jadi ini adalah produk dwiarsana.com. Kalian bisa dapatkan di website dwiarsana.com. Jadi casingnya terbuat dari bahan PLA atau plastik yang saya print menggunakan printer 3D. Jadi kalau kita buka, ini belum dirakit, belum ada mesinnya. Jadi di dalamnya itu ada beberapa komponen yang nantinya pasti akan saya hubungkan dengan menggunakan kabel. Jadi mana terhubung kemana gitu, mana di mana anak kambing saya. Jadi nanti bakal ada blok power supply yang memberikan daya sebesar maksimum 2 ampere sebagai inputan, tapi sebagai outputan itu ampernya menyesuaikan dari tegangan yang kita atur. Jadi ini belum selesai dirakit ya. Dan sekarang kita akan coba untuk menyalakan yang satu ini. Pasangkan kabel power, kabel probe-nya. Jadi kabel probe-nya dia menggunakan kabel capit buaya biasa dan jack banana. Kalian juga bisa pasangkan kabel di konektor di sini dengan cara menjepitkan di konektor ini. Jadi skun kabel bisa dipasang di sini atau masuk ke lubang kabel ini. Tapi saya lebih suka menggunakan konektor pisang, konektor banana. Saklar, ada fuse sebagai pengaman dan kita on kan. Oke. Maka akan muncul tegangan dan ampere. Ampere 0 karena kita belum pasangkan beban, jadi tegangannya bisa diatur. Di sini kelebihan dari produk ini. Jadi menggunakan potensio multi turn. Jadi tegangannya bisa sangat detail sekali ya. 0,1. Tidak menggunakan potensio biasa yang hanya misalkan ini minimal, maksimalnya dia biasanya satu putaran penuh atau enggak sampai satu putaran penuh. Tapi ini bisa sampai beberapa kali putaran. Oke. Ini kalian lihat 1,3 ya. Ini tegangan kerja 1,2, 1,3 seperti itu ya. Oke. Lalu kita akan coba apakah ini satu putaran penuh. Ternyata bisa lewat lagi. Oke, terus. Oke. Tegangannya sangat ring, tegangan outputnya sangat lebar sekali. Jadi dari 1 volt, 1, sekian volt sampai dengan 3,5. 3,5 gininya, stabilnya. Tapi kalian bisa sampai 3,8. Oke, tegangannya sangat wide ring gitu ya. Jadi kita akan coba untuk menyalakan sebuah beban. Power supply variabel ini sering kali saya gunakan untuk servis, seperti servis TV LED dengan backlight
Biasanya saya gunakan untuk mengecek backlight yang mati, karena tegangan yang digunakan untuk mengecek backlight itu biasanya 3 volt, 6 volt, atau seri kelipatannya. Jadi kalau misalkan backlightnya tipe 6 volt, kita tentu akan kesulitan untuk mencari power supply dengan tegangan 6 volt. Dimana kita cari tentunya agak susah, kecuali kita merangkainya menggunakan baterai. Tapi dengan adanya power supply ini, kita bisa dengan mudah mendapatkan tegangan berapapun yang kita inginkan. Dan sekaligus kita mengetahui berapa ampere yang digunakan oleh perangkat elektronika tersebut. Oke, langsung aja kita akan uji coba. Oke, saya punya dua jenis lampu backlight. Jadi saya punya lampu backlight yang bertegangan 3 volt dan juga lampu backlight yang bertegangan 6 volt. Jadi kalau di video-video servis saya, video servis TV, jadi saya menggunakan sebuah power supply variabel yang saya rakit sendiri, dan sekarang sudah ada casingnya dan tegangannya sekarang lebih lebar. Jadi kita akan coba untuk menguji, mengetes backlight ini. Saya baru aja beli ini dan saya nggak tahu di mana letak titik pengukurannya. Jadi misalkan ini adalah lampu backlight yang rusak gitu misalkan. Jadi kita akan tes satu-satu mana yang nyala dan mana yang tidak. Jadi kita harus membuat luka dulu di PCB-nya ini agar bisa menyuntikkan tegangan ketembagannya. Karena ini kan dilapisin cat. Biasanya kalau pakai probe yang runcing itu bisa langsung, karena probe-nya sendiri bisa bikin lecet. Kita akan mulai dengan tegangan 3 volt. Jadi seperti ini. Kita nggak tahu mana positif negatif. Jadi kita coba aja dipasang. Oke, dilihat ampernya ya. Fuse-nya putus, berarti saya kebalik masang kabel. Sayang sekali fuse-nya putus. Oke, sudah mulai. Kita lagi. Jadi kebalik tadi ya. Jadi kita balik kabelnya. Tuh, putus lagi. Jadi ternyata setelah saya teliti, ini adalah ground yang saya ukur. Ini ground, ini juga ground. Artinya kalau kita menghubungkan positif dan negatif di ground, itu sama saja kita dengan menghubung singkatkan power supply itu. Jadi ternyata saya salah. Lalu kita akan coba langsung menyalakan ke semua LED ini. Jadi misalkan ini LED-nya 3 volt. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau 3 kali 5, 15. Dan kita akan coba memberikan tegangan dia 15 volt. Oke, 15 volt. Kita pasin aja 15 volt. Dan di sini kalian bisa lihat ada tulisan positif dan negatif. Mungkin ini lebih aman, dan kita akan coba langsung aja di sini karena mungkin ini lebih aman. Kita coba langsung di sini ya. Positif dan negatif. Nggak mau. Apa ini 6 volt mungkin ya? Jadi kalau seandainya ini 6 volt, coba kita terus 15. Saya nggak tahu yang mana yang 6 volt, mana 3 volt. Lupa nanya sama dagang.
Coba lagi, positif ke positif, negatif ke negatif. Gak nyala. Kalau seandainya ini kita bilang 6 volt, 6 kali 5 sama dengan 30. Kita atur dia menjadi 30 volt. Ya, 96. Oh, 9 lah. Coba. Nah juga. Kayaknya palsu nih, nak. Fuse-nya. Enggak sih. Jelek nih, nggak? Coba yang lain. Saya nggak tahu konektornya yang ini apa yang ini dipakai. Ini ada juga soal. Coba kita yang ini ya. Nah juga. Hidup. Oke, 15 volt. Dilihat arusnya, arus listriknya kita bisa baca 0,1 dan lampunya sangat terang sekali. Kita akan coba LED yang tadi ya, yang sebelumnya. Oke, kita coba lagi ya yang tadi. Ini ternyata ini adalah satu layout yang sama. Kita bisa uji itu dari avometer. Ternyata itu adalah satu jalur yang sama. Jadi mungkin aja ini ada kaitannya dengan jalur yang di sini. Jadi kita akan coba. Saya akan hubungkan satu di seberang, satu di seberang. Dengan tegangan 15 volt, apakah dia bisa menyala? Oke, menyala. Dan arusnya berbeda ya. Jadi arusnya 0,09 ya. Jadi bayangin aja kalau saya sebagai tukang servis tidak punya power supply variabel ini, tentu aja untuk mengecek backlight ini saya akan sangat kesulitan. Karena di mana nyari tegangan 15 volt? Adaptor 15 volt di mana nyari? Kayak gitu dah. Jadi ini ada satu lagi ya. Bertegangan 6 volt kalau nggak salah. Jadi kita akan coba hanya satu LED aja. Kita akan lukai dulu. Kita akan ubah menjadi 6 volt. Jadi 6 volt tegangan yang sangat janggal sekali. Saya coba. Wow, langsung putus. Ternyata bukan 6 volt nih. Wow, panas. Panas. Fuse-nya putus. Dibohongin berarti dia. Lagi putus. Itulah fungsi dari fuse. Jadi fuse-nya saya pasang dia 0,5 ampere ya. Padahal ini kan spesifikasinya 2 ampere. Ini sebagai pengaman aja sih. Jadi kalian bisa pasang fuse mungkin 1 ampere lebih, 1,5 mungkin 2 atau 2 ampere. Dan ini saya beli di toko langganan saya. Jadi katanya ini yang 3 volt, ini yang 6 volt. Tapi ternyata tadi kok dia panas sekali. Kita coba kasih tegangan 3 volt. Tiga volt ternyata nyala dia. Berarti sebenarnya ini adalah LED backlight bertegangan 3 volt. Wah, ini ditipu saya nih. Contoh lainnya kita bisa untuk menyalakan alat-alat elektronik. Seperti salah satunya adalah komponen tester ini. Jadi dia bertegangan 9 volt, tapi bisa kita nyalakan dia dengan tegangan 8 volt. Saya hubungkan. Lalu kabelnya kita hubungkan dengan jepit buaya. Maka pada saat ditekan, oke, akan nyala. Dan arus listriknya sangat kecil sekali. Ya.
Ini menyala dengan normal dan lampu berkedap-kedip. Dan kalian bisa lihat arus listriknya hanya 0,02 pada saat menyala. 0,02, sangat kecil sekali. Oke, itu dia mengukur menyalakan berbagai macam peralatan elektronika hanya dengan satu power supply variabel ini. Ukurannya sangat ringkas. Nah, itu dia tadi produk dari dwiarsana.com, power supply variabel yang harus kita miliki jika kita adalah seorang teknisi elektronika atau pemain di bidang elektronika. Karena bermain dengan tegangan, kita perlu banyak tegangan. 3,3 volt, 5 volt, 7,5, 9, 12, 15, dan sebagainya. Jadi kalian bisa dapatkan ini di dwiarsana.com, kunjungi website dwiarsana.com dan beli produk ini untuk mendukung saya agar saya bisa hidup. Tolong.